Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk mapel fikih kali ini anak-anak bisa melihat bab 2 tentang tata cara bersuci. Langsung dilihat LKS-nya halaman 14 sampai 17. 14 sampai 17. Pertama, memahami makna toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan dari najis. Kemudian yang kedua, memahami hukum bersuci. Hukum bersuci itu wajib. Ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah, maka harus diawali dengan kesucian. Maka hukum bersuci adalah wajib. Kemudian yang ketiga, pengertian mandi. Mandi di sini ada dua, ada mandi besar atau mandi wajib. Kemudian yang kedua, mandi sunnah. Mandi wajib artinya mandi yang diwajibkan. Yang kedua, mandi sunnah adalah mandi yang hukumnya sunnah. Dengan kata lain, jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya nomor 4 adalah sebab-sebab mandi. Anak-anak bisa melihat LKS halaman 15 tentang sebab-sebab mandi. Yang pertama, masuknya hasyafa ke dalam farji. Itu artinya setelah terjadi persetubuhan antara suami istri, itu maksudnya memasukkan hasyafa ke dalam farji. Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani, baik karena mimpi maupun karena sengaja. Kemudian berikutnya karena haid atau menstruasi. Yang keempat, karena nifas. Nifas itu setelah keluar darah dari melahirkan, itu namanya nifas. Yang kelima, wilada. Setelah melahirkan, wanita setelah melahirkan diwajibkan mandi besar. Kemudian meninggal dunia, artinya orang yang hidup berkewajiban untuk memandikan orang yang sudah mati. Kemudian berikutnya anak-anak tentang syarat-syarat mandi. Dilihat LKS-nya halaman 15 sampai 16. Syarat mandi yang pertama adalah Islam. Ini maksudnya orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mandi, tidak berkewajiban mandi besar. Yang diperintahkan untuk mandi besar itu hanya orang Islam. Makanya orang yang non-muslim walaupun hadas besar, mereka tidak mandi tidak apa-apa karena mereka non-muslim. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu artinya mengerti atau memahami. Sudah memahami mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas, itu artinya mumayyiz atau tamyiz. Ini syarat-syarat mandi. Kemudian syarat mandi yang ketiga adalah halaman 16, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak boleh mandi dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Misalnya air kelapa dipakai mandi, itu tidak mensucikan. Air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Makanya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian berikutnya, tidak ada yang menghalangi sampainya air di kulit. Misalnya kulit ada cat, maka cat harus dibersihkan dulu. Cat itu penghalang sampainya air di kulit. Kemudian tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi tidak sedang haid atau nifas. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya tentang rukun-rukun mandi. Rukun mandi itu ada dua. Pertama, niat. Yang kedua, meratakan air di seluruh anggota badan. Niatnya mandi, anak-anak bisa melihat di halaman 15. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Itu niat mandi besar. Kemudian rukun mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Artinya mulai ujung rambut sampai ujung kaki harus tersentuh basah oleh air ketika kita mandi besar. Tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Ini tentang rukun mandi. Berikutnya tentang sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi di LKS anak-anak itu ada huruf A sampai H. Yang pertama, membaca bismillah sebelum mandi. Artinya sebelum masuk jeding, sebelum masuk kamar mandi, baca bismillah dulu. Yang kedua, berwudu dulu sebelum mandi. Yang ketiga, menyegerakan mandi. Itu artinya ketika hadas besar jangan ditunda-tunda. Ketika suci dari haid
ketika suci dari nifas, ketika habis hubungan suami istri jangan ditunda-tunda dalam waktu yang lama, sesegera mungkin mandi besar, itu maksudnya. Kemudian menggosok seluruh tubuh dengan tangan agar semakin menjaga kebersihan. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, ini sunnah. Jadi disunahkan mendahulukan anggota badan yang kanan. Kemudian menyela-nyela jari dengan air yang suci dan kaki, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki dengan air yang suci. Kemudian beriring itu artinya tartib, berurutan. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya pengertian wudhu. Wudhu artinya membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci dan mensucikan sebagai syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu artinya wudhu. Kemudian berikutnya anak-anak, syarat-syarat wudhu. Anak-anak bisa melihat LKS di halaman 17. Pertama, Islam. Orang non-muslim tidak wajib berwudhu. Itu pertama. Yang kedua, tamyiz. Di atas tadi sudah dijelaskan apa pengertian tamyiz. Kemudian bersih dari haid dan nifas, artinya tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Kemudian tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau misalnya kulit terhalang oleh cat, maka cat harus dikerik atau dibersihkan dulu. Kalau anggota badan ada kotoran, maka kotoran harus dibersihkan dulu, baru dibasuh dengan air wudhu. Itu syarat-syarat wudhu. Kemudian berikutnya mengetahui fardunya wudhu. Jadi mana yang wajib ketika wudhu, mana yang sunnah ketika wudhu, harus diketahui. Untuk tahu seperti itu, maka kita harus belajar menuntut ilmu. Kemudian masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Ini bagi orang yang tidak bisa menahan wudhu. Dalam arti orang yang mudah hadas, orang yang mudah batal. Kemudian berikutnya anak-anak tentang rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat. Niatnya kita sudah hafal. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Niat yang pertama. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Dibasuh minimal 1 kali, maksimal 3 kali saja. Jangan sampai melebihi. Kalau melebihi 3 kali malah makruh hukumnya. Jadi cukup 1 kali saja membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, sampai sikut. Tidak boleh di bawah siku, maka tidak sempurna alias wudhunya tidak sah. Kemudian mengusap sebagian dari kepala. Mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh tangan, membasuh wajah harus dibasuh sebersih mungkin. Kalau mengusap hanya sekedar diusap sebagian dari anggota kepala. Biasanya itu yang kita usap di ubun-ubun. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sampai minimal kedua mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki. Yang keenam, tartib. Tartib itu artinya berurutan. Anak-anak sekalian, kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, kalau dubur jalan belakang. Bisa berupa angin, bisa berupa kotoran, bisa berupa air kencing, maka itu membatalkan wudhu. Yang kedua, hilang akal karena tidur, karena mabuk, karena pingsan, maka wudhunya batal. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah balik dan bukan mahram atau bukan muhrimnya. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan yang dalam, bukan telapak tangan yang luar. Jadi menyentuh dengan telapak tangan yang dalam, menyentuh dubur maupun kubul. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat tentang materi bab 2, tentang toharo, tentang bersuci, syarat mandi dan wudhu. Semoga menjadi ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.